biaya kita, biaya sewa, pajak, persekot, sewa. Jadi aktivitas kita berkurang. Persekot sewa kita tadi berkurang sebesar 500.000. Terus kita punya biaya sewa sebesar 1 juta. Biaya sewa 500. Biaya sewa kan sudah kita akui untuk bulan Juni ya kan? Oke, paham ya? Sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Ingat, itu kan kita bayar 1 Juni. Kalau kita bayar 30 Juni, berarti ngitungnya gimana? Oh ya, kalau akuntansi ada tanggal-tanggal bayar itu perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita bayar 1 Juni, Juni ikut dihitung apa enggak? Juni ikut dihitung apa enggak? Kalau kita bayarnya 1 Juni. Tidak dihitungnya berarti ikut dihitung enggak Juninya? Kalau kita bayar 1 Juni, itu bulan Juni ikut dihitung enggak? Ikut. Kenapa kok itu? Iya kan karena ini masih awal bulan, berarti itu bulan Juni masih ikut. Tapi kalau kita bayarnya 30 Juni, Juni ikut itu enggak? Mulai dihitung bulan apa berarti? Juli. Ya. Jadi ingat hati-hati tanggal transaksi itu penting. Kalau kita bayar di awal 1 Juni ya berarti Juni ikut dihitung. Tapi kalau kita bayarnya 30 Juni, berarti Juni nggak dihitung, kita mulainya bulan Juli. Kalau di tengah-tengah, ya dilihat soalnya berapa bulan. Kalau memang hitungannya per bulan, ya berarti dibagi separuh. Nah, kalau akuntansi itu dijelaskan biasanya. Misalnya 1 bulan kan ada yang 31. Itu kan dibulatkan 30. Terus kan 1 tahun ada 365. Biasanya akuntansi dibulatkan jadi 360. Itu untuk memudahkan penghitungan. Jadi ingat, hati-hati, tanggal-tanggal itu perlu diperhatikan. Jangan sampai terkecoh. Baik, hitung-hitungannya. Tapi kalau biasanya kan kalau di tabel di atasnya kan ada nomor akun kan. Angka itu angkanya dari mana ya? Angka yang mana ya? Itu yang dari contoh yang tadi saya yang pertama tadi. Nah itu nomor akun 1 presiden dari mana? Ini bukan yang di atas itu atau tanggal ini cuma nomornya aja kok, jadi biar memudahkan. Biasanya saya akun yang satu itu akun apa, tapi nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Itu cuma memudahkan buat kita nyari. Oh ini kalau akun kas ini masuknya ke sini ini. Cuman buat tahu letak-letaknya aja, nggak ada hubungan sama transaksi. Itu kalau yang bagian F-nya itu sama itu kayak gitu aja, cuman buat ngetrace ini punyanya apa, ini punya apa, tapi nggak ada hubungan sama hitung-hitungannya. Nggak pakai itu juga nggak apa-apa sih. Iya, cuman memudahkan pencarian file aja. Nggak pakai itu nggak apa-apa. Oke, ada mau ditanyakan sampai sini? Ini yang pertama itu aktiva jangka pendek, persekot sewa. Oh ya, jangan lupa kalau misalnya ada pendapatan sewa dibayar di muka, selama itu masih ada kata-kata dibayar di muka atau apa persekot, itu berarti belum pendapatan sama beban yang sesungguhnya. Kalau kata-katanya sudah nggak ada persekot atau dibayar di muka, itu berarti sudah beban sama pendapatan sesungguhnya. Itu kadang-kadang ada yang salah di situ, nanti kita bahas lagi ya. Pokoknya yang masuk pendapatan sama beban itu benar-benar kata-katanya cuma pendapatan apa sama beban apa. Nggak ada embel-embel dibayar di muka atau persekot, itu nggak ada. Kalau ada itu berarti bukan pendapatan sama beban yang sesungguhnya. Oke, jangan lupa itu. Ini kadang-kadang ada yang salah di situ. Oke ya, jadi itu kan sudah masuk biaya kalau sudah di akhir periode. Itu transaksi yang pertama. Terus sekarang transaksi yang kedua, pengalokasian pendapatan yang diterima di muka. Nah, pendapatan yang diterima di muka ini sudah pendapatan sesungguhnya apa belum? Belum. Karena diterima di muka. Oke, di sini ini dicatat terlebih dahulu karena ya kayak tadi sama kayak sewa. Misalnya kan kita yang menyewakan, kan kalau tadi kan kita yang menyewa. Andai kata kita yang menyewakan, berarti kita sudah terima 1,5 juta dulu. Tapi belum kita akui semua. Nanti kita akui di akhir bulan 500.000 itu sebagai pendapatan kita. Logikanya kayak gitu aja. Pokoknya selama dia belum masuk satu periode, berarti belum jadi beban atau pendapatan kita sesungguhnya. Nah, ini sekarang contohnya pada tanggal 1 Juni usaha angkutan silat menerima pendapatan sewa yang diterima di muka
Untuk 6 bulan sebesar 600.000. Berarti per bulannya berapa? 100.000. Juni dihitung apa enggak? Oke, karena awal bulan ya. Ini ketika awal diterima di muka uangnya, berarti cara mencatatnya gimana? Ketika kita menerima 600.000, mencatatnya gimana? Enggak ada di sini. Ketika kita menerima 600.000, cara mencatatnya gimana? Kas bertambah. Oke, kas bertambah. Kas di depan apa kredit? Kreditnya apa? Apa itu? Tadi katanya kasnya di depan. Itu kan Kreditnya apa? Kreditnya apa? modal. Yakin. Modal dan kredit. Kreditnya pendapatan. Yakin, Pendapatan apa? 600. Namanya cuma pendapatan ya. Sewa yang diterima. Masih waktunya lama kan? Iya, ya, kreditnya pendapatan sewa diterima di muka. Karena itu tadi, pokoknya selama dia belum pendapatan sesungguhnya harus ada kata-kata diterima di muka. Jadi ketika kita menerima 600.000, catatnya kas pada pendapatan sewa diterima di muka atau pendapatan sewa. Itu cara mencatat awalnya. Nah, ketika di tanggal 30 Juni itu kan udah masuk satu periode, berarti harus disesuaikan. Cara menyesuaikannya yaitu tadi uang muka pendapatan sewa atau pendapatan sewa dibayar di muka itu sama, jangan bingung ya. Itu berkurang apa bertambah? Kalau di akhir bulan Juni pendapatan sewa dibayar di muka berkurang apa bertambah? Berkurang. Berarti kalau berkurang kita nyatetnya di debit apa kredit? Debit apa kredit? Jadi kita mencatat awal pendapatan sewa diterima di muka di debit apa kredit? Kredit. Pendapatan sewa Ayo. Tadi ketika kita terima 600.000, cara nyatetnya gimana? Pendapatan sewa diterima di muka di debit apa kredit? Kredit kan. Nah, ketika sekarang pendapatan sewa di mukanya berkurang, berarti catatnya gimana? Ya, jangan lupa tadi kan awal sudah ada di kredit kan. Ketika dia udah main kan, sudah main 100.000 udah keluar ya. Jadi terus kreditnya baru sekarang kita akui benar-benar sebagai pendapatan kita, makanya pendapatan sewa, tapi tanpa ada dibayar di muka. Bedanya di situ, oke? Ketika kita mengakui sudah benar-benar pendapatan, berarti yang mencatatnya tinggal pendapatan sewa. Kan aku normalnya pendapatan di situ apa kredit? Aku normalnya rumahnya pendapatan di depan apa kredit? Pendapatan kredit. Ya, makanya jangan lupa. Makanya nyatetnya pendapatan sewa dibayar di muka pada pendapatan sewa. Jadi kalau saya bilang pendapatan sewa dibayar di muka pada pendapatan sewa itu berarti yang pertama itu debit, setelah pada itu kredit. Jadi kita kadang-kadang ngomongnya seperti itu. Paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mau ditanyakan? Bingung? Enggak loh? Ini masih gamblang ya? Ada yang masuk, ada yang ambil gamblang. Jangan juga. Tanya kalimatnya ganti lagi. Benar. Oh, debitnya diganti apa? Debitnya diganti apa gitu? Misalkan. Biar gampang. jadi pelangi. Debitnya asmara. Asik. Asmoro. Kreditnya apa? Kredit. Kreditnya berapa? Kreditnya mau diganti. Kreditnya poligami. Iya. Ada yang mau ditanyakan sama sini? Bingung nggak? Salah dulu guys, bagaimana maksudnya? Nanti tinggal Bingung gua antara kredit sama debit tuh. Apanya yang kita jawab benar, terus ditanya lagi Salah. sebenarnya awalnya harus hafal rumahnya kita. Jadi iman hafal